Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arifin Ahmad, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang peranan sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan. Adapun anggota kelompok 8 yaitu Pani Rahmasari Putri dengan MPM 205060176, Padilah Triapani dengan MPM 205060178, dan yang terakhir saya sendiri Tarisa Artamepia dengan MPM 205060185. Nah, materi yang pertama ada pengertian dan sumber tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela oleh orang tua, masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Nah, yang selanjutnya ada pengertian tugas perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Elizabeth Harlock pada tahun 1978. Tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar menetapkan identitas diri. Yang kedua, ada teori dinamisme, mengatakan bahwa di dalam organisme yang hidup itu selalu ada usaha yang positif. Ia akan selalu mencari pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga, ada menurut Kartono. Kartono berpendapat bahwa eksistensi anak dipastikan oleh adanya segenap kualitas hereditas dan pengalaman masa lampau dan masa sekarang dalam suatu lingkungan sosial tertentu dan sebagai produk proses belajar secara kontinu. Dan yang terakhir ada menurut Hevigorts bahwa tugas-tugas perkembangan yang dilakukan seseorang pada masa kehidupan tertentu adalah disesuaikan dengan norma-norma sosial serta norma-norma kebudayaan. Tugas-tugas perkembangan dituntut adanya korelasi antara potensi diri dan pendidikan yang diterima anak, serta norma-norma sosial budaya yang ada. Materi selanjutnya ada faktor-faktor tugas perkembangan. Yang pertama ada kematangan fisik, misalnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki. Yang kedua ada tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar berhitung, dan belajar organisasi. Nah, yang ketiga ada tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu itu sendiri, misalnya memilih pekerjaan dan memilih pasangan. Nah, yang terakhir ada tuntutan norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan. Yang pertama ada tugas perkembangan usia bayi dan kanak-kanak 0 sampai 6 0 tahun. Yang pertama, belajar berjalan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, belajar buang air kecil dan buang air besar. Yang kelima, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang keenam, mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis. Yang ketujuh, belajar memahami konsep-konsep sederhana tentang kehidupan sosial dan alam. Yang kedelapan, belajar melakukan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Yang kesembilan, belajar mengenal konsep baik dan buruk, yaitu mengembangkan kata hati. Dan yang kesepuluh adalah mengenal konsep norma atau ajaran agama secara sederhana. Lalu selanjutnya ada tugas perkembangan usia sekolah dasar 7 0 sampai 12 tahun. Yang pertama,
belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, sebagai makhluk biologi dapat merawat kebersihan dan kesehatan diri. Yang keempat, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang kelima, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang keenam, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ketujuh, belajar mengembangkan konsep yaitu agama, ilmu pengetahuan, adat istiadat sehari-hari. Yang kedelapan, belajar mengembangkan kata hati atau pemahaman tentang benar salah, baik dan buruk. Yang kesembilan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi atau bersikap mandiri. Yang kesepuluh, belajar mengembangkan sikap positif terhadap kehidupan sosial. Yang kesebelas, mengenal dan mengamalkan ajaran agama sehari-hari. Lalu di sini ada perkembangan usia remaja 13 sampai 19 tahun. Yang pertama, menerima fisiknya sendiri berikut kualitas keragamannya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal. Yang keempat, mampu bergaul dengan teman sebaya atau orang lain secara wajar. Yang kelima, menemukan manusia model yang dijadikan pusat identifikasinya. Yang keenam, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang ketujuh, memperoleh self-control, yaitu kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip, atau falsafah hidup. Yang kedelapan, mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri yang kekanak-kanakan. Yang kesembilan, bertingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang kesepuluh, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Yang kesebelas, memiliki sikap positif terhadap pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang kedua belas, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lalu di sini juga ada tugas perkembangan usia dewasa awal 20 sampai 40 tahun. Yang pertama, mengembangkan sikap wawasan dan pengalaman nilai-nilai agama. 2. Memperoleh atau memulai memasuki pekerjaan. Yang ketiga, memilih pasangan hidup. Yang keempat, mulai memasuki pernikahan dalam hidup berkeluarga. Yang kelima, mengasuh, merawat, dan mendidik anak. Yang keenam, mengelola hidup rumah tangga. Yang ketujuh, memperoleh kemampuan dan kemantapan karir. Yang kedelapan, mengambil tanggung jawab atau peran sebagai warga masyarakat. Yang kesembilan, mencari kelompok sosial atau kolega yang menyenangkan. Sekian pesan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada tugas perkembangan usia dewasa madya 40-60 tahun. Yang pertama, memantapkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama. Yang kedua, mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Yang ketiga, membantu anak yang sudah remaja untuk belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Yang keempat, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek fisik. Yang kelima, memantapkan keharmonisan hidup berkeluarga. Yang keenam, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir. Yang terakhir, memantapkan peran-perannya sebagai orang dewasa, baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. Tugas perkembangan usia dewasa tua, lansia 60 tahun sampai mati. Yang pertama, lebih memantapkan diri dalam mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri dengan menurunnya kemampuan dan kesehatan fisik. Yang ketiga, dapat menyesuaikan diri dengan masa pensiun jika pegawai negeri dan berkurangnya income atau penghasilan keluarga. Yang keempat, dapat menyesuaikan diri dengan kematian pasangan. Yang kelima,
membentuk hubungan dengan orang lain yang seusianya, dan yang terakhir, memantapkan hubungan yang lebih harmonis dengan anggota keluarga, istri, anak, menantu, cucu, dan saudara. Yang selanjutnya ada peranan sekolah dalam mengembangkan tugas perkembangan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral spiritual, intelektual, emosional, dan maupun sosial. Menurut Havigers, pada tahun 1961, sekolah mempunyai peranan atau tanggung jawab yang sangat penting dalam membantu para siswa dalam mencapai tugas perkembangannya. Sehubungan dengan hal ini, sekolah berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif atau kondisi dalam memfasilitasi siswa untuk mencapai tugas perkembangannya. Alasan mengapa sekolah memainkan peranan yang berarti bagi perkembangan anak, yaitu karena anak-anak mampu menghabiskan kurang lebih 10.000 jam waktunya di ruang kelas dan mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah sebagai anggota masyarakat kecil yang harus mengerjakan sejumlah tugas dan mengikuti sejumlah aturan yang menugaskan dan membatasi perilaku, perasaan, dan sikap mereka. Menurut Seifert dan Hoffnung, pada tahun 1994, sekolah mempengaruhi perkembangan anak melalui 2 kurikulum. Yang pertama yaitu akademik kurikulum dan yang kedua hidden kurikulum. Akademik kurikulum meliputi sejumlah kewajiban yang diharapkan dikuasai oleh anak. Ia dapat membantu anak untuk memperoleh pengetahuan akademis dan kemampuan intelektual yang dibutuhkan untuk keberhasilan berprestasi dalam masyarakat. Untuk yang kedua, hidden curriculum meliputi sejumlah norma, harapan, dan penghargaan yang implisit untuk difikirkan dan dilaksanakan dengan cara-cara yang tertentu, yang disampaikan melalui hubungan sosial sekolah dan otoritas, khususnya yang berkenaan dengan peran sosial guru, siswa, dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Secara khusus, peran sekolah dalam fase anak-anak yaitu di mana penguasaan tugas-tugas perkembangan tidak lagi sepenuhnya menjadi tugas orang tua, melainkan pengembangan keterampilan tanggung jawab kelompok teman-teman. Misalnya, pengembangan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan pengembangan sikap mental terhadap kelompok dan lembaga-lembaga merupakan tanggung jawab guru dan orang tua. Kemudian pada masa remaja, sekolah dan pendidikan tinggi menekankan perkembangan keterampilan intelektual dan konsep penting bagi kecakapan sosial. Yang selanjutnya ada Johnson. Menurut David Johnson, sekolah yang efektif dapat didefinisikan melalui pengukuran tentang biaya pendidikan bagi setiap siswa untuk mencapai tingkat kompetensi atau sosialisasi pendidikan tertentu. Yang kedua, motivasi atau semangat para personil dari sekolah dan siswa. Yang ketiga, kemampuan sekolah untuk memiliki personel fasilitas material yang baik. Yang keempat, kemampuan sekolah untuk menempatkan para lulusannya ke sekolah lanjutan atau perguruan tinggi dan dunia kerja. Selanjutnya ada penyimpangan perilaku yang dialami anak pada usia sekolah dasar dan remaja. Pada usia remaja, yang pertama, suka mengisolir diri, meminum minuman keras. Yang kedua, mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba. Yang ketiga, malas belajar. Dan yang kelima, kurang bersikap hormat kepada orang tua. Nah, untuk penyimpangan di sekolah dasar, yaitu suka membolos dari sekolah,
malas belajar, dan keras kepala. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.